Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, anak cucuku semuanya, mari kita melanjutkan, kita membaca, mengaji Al-Quran untuk mengetahui isinya. Sekarang akan diteruskan, masih suratnya surat Ali Imran, juz 4. Ayatnya 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadunnuna billahi ghairal haqq donal jahiliyah yaquluna hallana minal amri syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarozal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumakhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Ayatnya panjang ini. Tsumma anzala 'alaikum, kemudian Allah menurunkan untuk kamu sekalian mimbadil ghomi, setelah kedukaan kamu sekalian itu, ya duka karena perangnya tadi murad marid, jadi disusah mereka itu. Setelah keadaan yang seperti itu, mereka dalam keadaan duka, umat Islam itu, Allah menurunkan apa? Amanatan, menurunkan rasa aman. Jadi habis merasa ya gelisah dalam perang itu, sama susah dalam perang itu, Allah menurunkan rasa aman. Yaitu apa? Nu'asan yakhsha ta'ifatam minkum. Diturunkan adanya rasa kantuk yang menghinggapi segolongan dari kamu. Jadi umat Islam yang tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya dalam perang itu justru diberi rasa aman dengan cara diberi rasa kantuk. Sumpah sama mengantuk. Posisinya mengantuk. Sebagian dari golongan mereka itu. Lah, yang mengantuk itu berarti dia itu merasa aman. Oh, bisa istirahat, tidak mikir perang, bisa ngantuk, melupakan perang, dan dia itu merasa aman dengan ngantuknya itu. Sedang golongannya lain, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Nah, segolongan yang lain, mereka itu justru dicemaskan oleh dirinya sendiri. Karena apa? Pikirannya macam-macam, ya. Tidak hanya ikhlas untuk berperang, tapi juga mikir untuk dapat ghanimah dan sebagainya, dan rasa takut juga terhadap musuh. Jadi pikiran mereka kacau balau hanya karena pikiran mereka sendiri. Jadi mereka cemas tapi yang dibikin-bikin sendiri. Karena apa? Yadunnuna billahi ghairal haqq, karena mereka itu menduga, mengira-ngira, membuat perdugaan terhadap Allah yang tidak benar. Donal jahiliyah seperti dugaannya orang-orang jahiliyah. Bagaimana dugaan orang jahiliyah itu? Dan itu diteruskan dengan ayat ini, yaquluna hallana minal amri min syai'. Mereka mengatakan, apa milik kita? Apa kewenangan kita terhadap urusan ini? Artinya apa? Mereka merasa dalam perang Uhud itu dia tidak diajak bicara, tidak diajak musyawarah, pokoknya tinggal tunduk patuh pada Rasulullah. Lah mereka mengatakan, apa milik kewenangan kita? Jadi mereka mempunyai kewenangan apa dalam perang ini? Tidak ada apa-apanya. Dia merasa hanya tinggal tunduk patuh, tidak punya buah pikiran yang disumbangkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Lah mereka merasa begitu. Lah Allah tahu itu. Ucapan
orang yang seperti itu sebagaimana kebiasaan orang jahiliyah itu, Allah tahu. Lalu Allah merintah kepada Muhammad, Qul innal amra kullahu lillah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya innal amra, sesungguhnya semua urusan itu milik Allah. Kullahu lillah. Jadi urusan dalam perang itu yang mengatur, yang menentukan itu semuanya Allah. Nah, makanya Allah mengatakan innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya semua urusan persoalannya itu, menyelesaikan persoalan itu urusan Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna ilak. Jadi mereka itu menyembunyikan di dalam diri mereka itu, orang-orang yang munafikan itu menyembunyikan di dalam diri mereka itu sesuatu malayubduna laka, sesuatu yang tidak dikatakan padamu Muhammad. Dalam hatinya itu punya pengunek-unek isi hati, ya, yang pokoknya tidak setuju dengan kebijaksanaan Rasulullah, tapi tidak dikatakan pada kamu Muhammad, tidak dikatakan. Jadi apa isi hatinya itu tidak dikatakan itu. Makanya Allah yubduna laka, tidak dikemukakan kepada kamu, atau tidak ditampakkan kepadamu isi hatinya itu. Apa itu? Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna. Nah, dia mengatakan, sekiranya kita ini ya mempunyai sedikit kewenangan dalam pengaturan perang ini, maka makutilna hahuna, kita tidak akan terbunuh di sana. Jadi dia itu merasa karena tidak diajak ikut menentukan persoalan urusan dalam menentukan perang itu, seolah-olah kalau mereka mati di sana itu karena salahnya Rasulullah tidak mengajak bicara mereka itu. Sepertinya mereka tidak dilibatkan untuk menentukan ya jalannya perang itu. Nah, Allah tahu itu. Mereka mengatakan begitu. Kamu tidak akan terbunuh di sana itu kalau kami punya urusan. Katanya begitu kan. Lalu Allah tahu mengingatkan Muhammad. Kul, katakan Muhammad. Lau kuntum fi buyutikum la barozal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Nah, katakan Muhammad, sekiranya kamu itu ada di rumahmu masing-masing, ya, tidak ikut perang gitu loh maksudnya itu. Tapi bagi orang-orang yang telah ditetapkan kematiannya, makanya la barozal ladzina kutiba alaihimul qatlu, maka keluarlah orang yang telah ditetapkan waktu kematiannya itu ila madaji'im, yaitu kepada tempat matinya. Nah, jadi kesimpulannya begini loh. Walaupun kamu tidak maju perang ada di rumahmu, tapi kalau kamu jatahnya itu sudah mati, akan mati, ya sudah, pada waktu pas akan matimu itu kamu keluar tuh dari rumahmu. Hanya mau apa? Mau ke tempat matimu. Nah, itu. Jadi udah jatahnya mati, ya sudah. Walau kamu di rumah ya mesti keluar tempat di mana langsung kamu terus mati begitu. Contohnya umpamanya ya, orang punya rumah di tepi jalan besar. Semalam tidur suntuk, ya tidur lelap. Nah kebetulan Allah itu sudah menentukan bahwa dia itu matinya tanggal hari itu jam 5 umpamanya. Nah kebetulan mereka yang tidur di rumah itu mesti bangun keluar ke jalan, andalalah kok ya ada truk lewat nabrak dia mati lah begitulah. Jadi udah mati datang waktunya itu begitu itu caranya. Nah, gitu. Jadi tidak benar itu ungkapan orang-orang yang munafikan tadi itu. Karena kita tidak ikut menentukan jalannya perang ini, ya maka kamu sama mati di sana. Nah, itu ucapan tidak benar itu. Makanya ayat berikutnya, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Maka kami menguji kamu sekalian. Allah menguji kamu sekalian, orang-orang munafik yang ikut perang itu. Ma fi sudurikum, apa yang ada di hatimu itu. Menguji apa yang ada di dalam hatimu itu. Yang ada di dalam hatimu itu. Seolah-olah masalah mati itu yang menentukan kamu sendiri, bukan Allah begitu. Waliyumahhisa ma fi qulub. Waliyumahhisa ma fi qulubikum. Dan kami tidak membersihkan apa yang ada di dalam hati-hatimu itu. Yaitu tadi, hati yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya.
Dia membayangkan seperti bayangan orang-orang jahiliyah itu terhadap Allah, begitu itu dengan ucapan-ucapan yang seperti tadi itu. Wallahu alimun bidzati sudur, dan Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dadamu itu. Maksudnya apa yang ada dalam dirimu, di dalam hati, di dalam dada, hati dalam dadamu itu Allah tahu itu. Innal ladzina tawallaw minkum yamal talqal jam'an, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu itu, yaitu pada waktu bertemunya dua pasukan. Maksudnya itu Rasulullah berperang melawan orang kafir, tapi pasukannya itu ada yang jiwanya munafikan. Nah, tapi yang munafikan itu justru pada perang itu mereka berpaling, tidak mengikuti perang dengan sepenuhnya lah, begitulah. Makanya Allah mengatakan innalladzina tawallaw minkum, sungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu yamal taqal jam'an, yaitu pada waktu bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan kafir dan pasukan mukmin yang dipimpin Rasulullah. Innamastajallahum syaitanu min ba'di ma kasabu. Nah, orang yang berpaling itu orang yang digelincirkan oleh setan. Jadi dia cuma digelincirkan oleh setan supaya tidak ikut perang lah, itu diganggu, tidak usah ikut perang saja. Bibadi makasabu, dengan sebagian apa yang mereka usahakan. Ya tadi disersi, ya dia tidak maju perang, mundur, takut pada musuh, nah, begitu. Nah perbuatan seperti itulah sebetulnya mereka itu baru saja mereka itu digelincirkan oleh setan. Maksudnya supaya tidak mengikuti perang dengan seikhlas hati sesuai kehendak Rasulullah. Dia maunya ya mengingkari perintah perang itu. Walaqad afallahu anhum. Wah, posisi yang seperti pun Allah malah justru mengampun mereka. Maka sungguh Allah mengampun mereka. Jadi dimaafkan juga itu orang-orang mukmin yang perang tapi jiwanya tidak mantap tadi, yang diganggu setan, maunya tidak meneruskan perang, dia disersi, mundur, takut pada musuh. Kalau toh perang maunya hanya cari ghanimah. Nah, orang-orang seperti itu berbuat seperti itu karena digelincirkan oleh setan. Nah itu. Nah karena digelincirkan oleh setan, maka Allah justru memaafkan mereka itu. Walaqad afallahu anhum, dan Allah memaafkan mereka semuanya itu. Innallahu ghafurun halim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan tadi, dan Allah itu maha halim, maha penyantun. Artinya Allah itu maha sopan santun, tidak kasar, walaupun hambanya berbuat ya pelanggaran-pelanggaran toh tidak dikasar. Ya Allah tetap santun, sopan santun menghadapi mereka, bahkan memaafkan mereka dan memberikan ampun itu tadi.